Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dengan Buana 79. Salam semangat untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Oke, baik, kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari Tangaya Konveksi, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesaikan untuk input data awal dan data akun yang ada pada perusahaan manufaktur Tangaya Konveksi. Pada pertemuan kali ini saya akan coba membahas bagaimana cara memasukkan saldo awal ke dalam Mayop sini ya. Untuk saldo awalnya sendiri kita ambil dari daftar saldo 30 November yang ada di soal. Ya, untuk input atau proses memasukkan saldo awal ini ke dalam Mayop, yang jelas yang pertama kita harus paham saldo normal dari masing-masing akun. Yang pertama untuk saldo normal harta ini jelas ada di sisi sebelah debit ya. Apabila ada akun yang masuk dalam kategori harta atau akun yang kode awalnya 1 ini ya, yang kode awalnya 1 ternyata dia saldonya ada di sisi sebelah kredit, maka dia disebut sebagai akun kontra seperti itu ya. Jadi sekali lagi untuk memasukkan daftar saldo ini maka kita harus paham saldo normal dari masing-masing akun, baik itu akun yang kode awalnya 1 atau harta, kemudian akun yang kode awalnya 2 atau hutang, kemudian modal dan seterusnya. Kita harus paham saldo normal dari akun-akun tersebut. Yang pertama kita akan coba masukkan saldo awal dari akun yang masuk dalam kategori harta atau akun yang kode awalnya 1 ini. Dimana kita ketahui bahwa untuk saldo normal harta itu ada di sisi sebelah debit. Apabila ada akun yang masuk dalam kategori akun harta, ternyata saldonya ada di sisi sebelah kredit, maka ini disebut sebagai saldo akun kontra. Ya, jadi ini saya kasih warna untuk mempermudah. Jadi untuk saldo kontra di sini yang masuk dalam kategori harta ini di sini ada akum debt building, kemudian akum debt factory equipment, kemudian akum debt store equipment, ada akum debt office equipment dan akum debt vehicle. Ini adalah masuk dalam kategori saldo akun kontra. Nah, sekarang bagaimana cara memasukkan daftar saldo ini ke dalam Mayop? Yang pertama kita masuk ke menu setup, kemudian balance, account opening balance. Ya, jadi saya ulangi, untuk memasukkan daftar saldo awal ke dalam Mayop kita masuk ke menu setup, kemudian balance, lalu pilih akun opening balance. Oke, baik, cara memasukkannya adalah ya di sini saya coba untuk memasukkan yang masuk kategori harta dulu, akun yang kode awalnya 1. Di mana tadi sudah saya sampaikan bahwa saldo normal harta itu ada di sisi sebelah debit. Apabila ada saldo akun yang masuk dalam kategori harta ternyata dia ada di sebelah kredit, maka dia disebut sebagai akun kontra. Cara memasukkannya kalau saldo yang punya nilai saldo normal di sini, misalnya cash in bank, di situ tertulis 23.700.000. Ya, seperti ini dia normal saja, memasukkannya normal. 203 ya, 203.700.000. Ya, seperti ini. Lalu untuk petty cash 7.500.000. Ya, akun receivable 77.500. Order receivable ya di sini. Kalau yang tidak ada saldonya berarti kita lewati, kita kosongkan. Lalu untuk order receivable 7.500.000. Dan seterusnya silakan kalian masukkan. Oke, kemudian di sini kita ketemu dengan akun kontra, akun debt building ya. Cara memasukkan saldo akun kontra di sini kita gunakan tanda bin. Misalnya di sini untuk akun debt building itu 48 juta. Maka cara menulisnya adalah untuk memasukkan saldo kontra itu adalah min 48 juta. Oke, lalu untuk factory equipment at cost normal 225 juta. Lalu untuk akun debt factory equipment 60 juta, berarti kita gunakan min 60 juta.
Oke, store equipment at cost 20 juta normal. Untuk akum debt-nya store equipment min 6 juta. Lalu kemudian untuk office equipment-nya 8 juta. Ya, sedangkan akum debt-nya di sini 2 juta, min 2 juta. Lalu untuk vehicle-nya 125 juta. Dan akum debt-nya di sini adalah min 22 juta 500. Ya, itu untuk akun yang masuk kategori harta. Oke, selesai ya untuk kategori harta di sini. Oke, selesai. Berarti kita sekarang masukkan untuk saldo yang masuk dalam kategori akun hutang, yaitu kode atau akun yang kode awalnya di sini 2 seperti akun payable, kemudian wages and salaries payable dan seterusnya. Pokoknya kita masukkan untuk yang masuk dalam kategori akun hutang itu adalah akun yang kode awalnya 2. Oke, untuk saldo normal dari hutang sendiri atau akun yang kode awalnya 2, itu saldo normalnya dia ada di sisi sebelah kredit. Kalau kita lihat di sini untuk saldo akun yang awalnya 2, di sini tidak ada saldo akun yang ada di sisi sebelah debit. Artinya untuk saldo hutang dia normal semua. Ya, sekali lagi, untuk saldo normal hutang itu ada di sisi sebelah kredit. Apabila ada saldo akun yang masuk dalam kategori hutang ternyata dia ada di sisi sebelah debit, maka dia masuk kategori saldo akun kontra. Dan di sini kita lihat bahwa di kode 2 itu tidak ada saldo akun yang ada di sisi sebelah debit. Berarti ini normal semua ya. Maka memasukkannya pun ke dalam ayat dia normal, tidak menggunakan tanda min seperti itu. Oke, kita mulai dari account payable. Ya, account payable di sini 75 juta. Ya, untuk saldo akun yang kode awalnya 2 atau saldo hutang ini selesai kita input. Sekarang kita masuk ke saldo akun modal atau saldo yang kode awalnya adalah 3 di sini. Oke, kita masukkan untuk saldo akun yang kode awalnya 3 atau yang masuk dalam kategori akun modal di sini. Bahwa yang perlu kalian pahami bahwa untuk saldo hutang, untuk saldo modal atau equity itu saldo normalnya dia ada di sisi sebelah debit. Nah, di sini kalau kita lihat ada satu akun yang masuk kategori modal yang saldonya ada di sisi sebelah debit, sedangkan saldo normal modal itu ada di sisi sebelah kredit. Sehingga di sini untuk modal sendiri itu ada satu saldo akun kontra. Berarti nanti cara memasukkannya kita gunakan tanda min. Jadi sekali lagi bahwa saldo normal modal atau equity itu ada di sisi sebelah kredit. Dan apabila ada saldo akun yang masuk kategori modal ternyata ada di sisi sebelah debit, maka dia disebut sebagai saldo akun kontra. Dan di sini kita lihat untuk Abdullah Drawing itu ada di sisi sebelah debit, artinya ini disebut sebagai saldo akun kontra. Oke, cara memasukkannya kita lihat di sini untuk equity kita mulai dari Abdullah Equity di sini. Saldonya adalah 810 juta 440. Ya, kemudian untuk Abdullah Drawingnya sendiri itu masuk dalam kategori saldo kontra. Artinya kita gunakan tanda min 12 juta. Ya, seperti ini. Ya, jadi Abdullah Equity dia saldo normal ya, karena normalnya modal itu saldonya ada di sisi sebelah kredit. Sedangkan Abdullah Drawing ini ada di sisi sebelah debit. Karena saldo normalnya kredit, karena dia debit maka dia disebut sebagai saldo akun kontra. Cara masukkannya kita gunakan tanda min seperti itu. Oke, untuk saldo kode 3 selesai. Kita masuk ke saldo akun yang kode awalnya 4. Dimana untuk saldo akun yang kode awalnya 4 ini adalah saldo akun pendapatan. Nah, untuk saldo akun pendapatan sendiri saldo normalnya itu pun sama, yaitu ada di sisi sebelah kredit. Dan apabila ada saldo akun yang masuk kategori harta masuk kategori pendapatan dia ternyata ada di sisi sebelah debit, maka dia disebut sebagai saldo akun kontra. Dan di sini kita lihat ada 2 akun yang masuk dalam kategori akun pendapatan, saldonya ada di sisi sebelah debit. Berarti untuk sales diskon dan sales retur
ini masuk kategori saldo akun kontra. Karena normalnya akun pendapatan itu ada di sisi sebelah kredit ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masukkan untuk yang masuk kategori pendapatan. Di sini yang pertama untuk sales of finished inventory itu 1.480 juta. Kemudian untuk sales diskonnya karena saldo kontra kita gunakan tanda min. Min 10.720. Kemudian untuk sales retronya min 42.320. Ya, selesai untuk saldo pendapatan. Oke, sekarang kita masuk ke kode akun 5 yaitu cost of goods sold atau akun yang masuk kategori harga pokok di sini. Nah, di sini untuk saldo normal dari harga pokok atau akun yang kode awalnya 5 itu ada di sisi sebelah debit. Oke, sekali lagi untuk saldo normal dari cost of goods sold atau harga pokok itu ada di sisi sebelah debit. Apabila ada saldo akun yang masuk kategori harga pokok ada di sisi sebelah kredit, maka dia disebut sebagai saldo kontra. Di sini kalau kita lihat untuk saldo akun yang awalnya kodenya 5, di sini tidak ada saldo yang ada di sisi sebelah kredit. Dan di sini hanya ada satu akun yaitu cost of goods sold dan dia pun masuk dalam kategori saldo normal. Oke, kita masukkan untuk cost of goods sold di sini adalah 1.050 juta. Ya. Oke, selesai untuk yang masuk kategori harga pokok di sini. Sekarang kita masuk akun atau memasukkan saldo akun yang masuk kategori beban operasional. Nah, untuk saldo akun operasional atau beban operasional dia adalah saldo akun yang kode awalnya 6. Jadi masuk dalam kategori beban operasional itu adalah akun-akun yang kode awalnya 6. Dan saldo normal beban operasional atau saldo normal beban itu ada di sisi sebelah debit. Dan di sini kalau kita lihat saldo akun yang masuk kategori kode 6 di sini tidak ada saldo kredit, berarti artinya untuk beban operasional akun-akunnya di sini tidak ada saldo kontra di sini. Oke, artinya di sini kita berarti masukkan secara normal semua untuk saldo akun yang kategori beban atau kode 6 sini. Oke, untuk saldo kategori akun beban selesai kita masukkan. Sekarang kita masuk kepada saldo akun yang masuk kategori pendapatan di luar usaha. Di mana untuk akun pendapatan di luar usaha ini adalah akun yang kode awalnya 8. Ya, ini adalah kategori pendapatan di luar usaha. Seperti kita tahu bahwa pendapatan itu saldo normalnya ada di sisi sebelah kredit dan di sini ada saldo interest revenue dan service revenue ada di sisi sebelah kredit, berarti ini adalah saldo normal. Sedangkan di sini untuk yang di sebelah debit itu tidak ada. Artinya untuk pendapatan di luar usaha di sini tidak ada saldo akun kontra. Berarti ini kita masukkan normal di sini. Kita masukkan kode 8 mulai dari interest revenue. Ya, terakhir kita masukkan untuk saldo akun yang kode awalnya 9 atau ini masuk kategori akun beban di luar usaha di sini ya. Jadi beban di luar operasional sini. Sedangkan untuk akun beban sendiri itu seperti kode 6 dia saldo normalnya ada di sisi sebelah debit. Nah, kita lihat di sini untuk kode akun yang awalnya 9 atau kode akun beban di luar operasional ini semua ada di sisi sebelah debit. Berarti ini masuk kategori saldo normal semua. Tidak ada saldo kontra. Kita mulai dari bank service charge. Oke, selesai semua saldo akun sudah kita masukkan. Kita lihat di sini di dalam Mayop jika amount left to be allocatednya 0 di sini berarti saldo yang kita masukkan di sini sudah benar semua. Apabila di sini ada selisih atau amount left to be allocatednya ternyata tidak 0 berarti ada selisih atau ada kesalahan menginput nilai saldo. Kemungkinan seperti itu. Oke, jika sudah selesai di sini kalau sudah 0 udah balance artinya kita langsung oke. Ya, selesai proses input saldo awal dari masing-masing akun untuk saldo awal dari masing-masing akun ya.
Sini kita lihat untuk saldo awal kita bisa ambil dari daftar saldo 30 November yang ada di soal. Oke, selanjutnya setelah memasukkan saldo awal selesai, kita akan coba memasukkan daftar saldo piutang dan daftar saldo utang, serta di sini ada persediaan ya, memasukkan daftar saldo persediaan dan seterusnya. Oke, sebelum kita masukkan daftar saldo piutang dan hutang di sini, kita akan coba atur dulu pajaknya atau mengatur pajak di sini. Nah, untuk mengatur jenis pajak di sini kita masuk ke menu list, lalu kita masuk ke tax code di sini. Nah, mungkin di komputer kalian atau di laptop kalian di sini ada daftar, ada begitu banyak daftar pajak di sini. Maka silakan kalian hapus daftar pajak yang ada, kemudian kalian sisakan dua jenis pajak yaitu NT dan GST. Nah, jika sudah disisakan dua jenis pajak di sini, maka untuk yang NT ini dibiarkan seperti ini. Untuk GST-nya kita akan edit jadi jenis pajak yang ada di perusahaan Tangaya. Di mana untuk jenis pajak di Tangaya di sini kita gunakan VAT ya, Value Added Tax ya, seperti ini ada VAT ini. Berarti untuk tag kodenya kita ganti namanya untuk jenis pajaknya adalah VAT. Kemudian untuk deskripsinya sendiri adalah kepanjangannya Value Added Tax ya, seperti ini. Lalu untuk rate-nya biarkan 10% karena kita lihat di kebijakan akuntansi di sini untuk besarnya pajaknya itu adalah 10% ya, 10% di sini. Kita lihat ya, ini jenis terminnya ya. Untuk PPN-nya di sini ya 10% ini. Ya, pastikan di sini sama untuk besarnya pajak. Kemudian untuk link akun for tax collected di sini jika punya kalian masih kosong, maka silakan kalian link untuk yang pertama. Untuk yang link akun for tax collected silakan kalian link, ini kita pencet panahnya, kalian pilih yang value added tax atau VAT out ini. Lalu kemudian yang kedua untuk link akun for tax paid, ini silakan kalian link ke value added tax in atau VAT in. Ya, jika belum kalian bisa klik panahnya. Lalu kalian bisa cari VAT in ya atau value added tax in di sini. Kemudian kalian use, jika semua sudah sama seperti ini kalian boleh oke. Ya, lalu close. Ya, selesai untuk pengaturan pajak. Kemudian setelah mengatur pajak kita akan coba link akun. Nah, mengatur link akun. Baik itu akun penjualan, akun pembelian maupun link akun kas kita. Nah, untuk mengatur link akun kita masuk ke menu setup, kemudian kita pilih link akun. Yang pertama kita coba akan atur link akun yang berkaitan dengan kas di sini. Lalu kita pilih akun and banking akun. Oke, untuk link akun and banking akun pastikan bahwa untuk yang bank akun for undeposited fund ini kalian pastikan ini adalah petty cash. Ya. Kemudian untuk electronic link akun di sini untuk bank akun for electronic ini seperti yang saya sampaikan di awal, ini akun yang ini jangan diubah atau digunakan karena dia otomatis akan masuk ke sini dan seterusnya. Dan kode 3 yang kita tidak usah edit, tidak usah kita pakai, dia otomatis ke sini larinya. Oke, kalau sudah seperti itu sudah sama kita oke. Itu selesai untuk mengatur link akun kas. Lalu yang kedua kita akan coba atur link akun yang terkait dengan penjualan. Kita pilih link akun, kemudian pilih sales akun. Ya. Untuk link akun penjualan sendiri pastikan bahwa untuk yang aset akun for tracking receivable ini pastikan sudah otomatis dia ke akun receivable. Kemudian untuk bank akun for customer receipt ini jika ada penerimaan dari pelunasan piutang pastikan bahwa di sini akan kita terima dengan menggunakan cash in bank. Itu yang pertama ya. Kita harus pastikan ini semua sama ya. Lalu yang selanjutnya yang di bawahnya ada pilihan checklist di sini. Yang pertama ada I charge freight on sales. Ini jika ada beban angkut penjualan maka itu bisa kita link ke akun beban angkut penjualan. Kalau kita lihat di daftar akun di sini tidak ada daftar akun yaitu terkait dengan beban angkut penjualan ya. Kode 4 di sini tidak ada freight collected di sini, maka di sini tidak usah kita checklist. Apabila ada di sini kode 4 ternyata ada beban angkut penjualan bisa kita checklist, lalu kita bisa link ke beban angkut penjualan itu. Karena tidak ada ini kita jangan checklist. Kemudian ada I track deposit collected from customer. Artinya jika ada akun penerimaan uang muka atau DP ini bisa kita checklist lalu kita link. Kita lihat di sini untuk kode akun 1. Kita lihat di sini ada mana tadi? Ada penerimaan uang muka.
dengan akun prepaid income. Ada nggak prepaid income di sini? Prepaid income. Kode awal 1 atau kode awal 9. Sepertinya pernah saya lihat ada. Apakah ada? Kalau ada kita checklist, coba kita cari di sini. Apakah ada prepaid income? Oh, ternyata di sini tidak ada prepaid income, tapi harusnya ada ini. Oh, di sini ada nih. Kode 2, sorry. Kode 2 ya. Kode 2 prepaid income, pendapatan untuk uang muka atau DP. Kita gunakan pakai yang kode 2 nih, prepaid income. Ya, ini adalah pendapatan dari uang muka atau penerimaan uang muka atau DP di sini. Karena ada di sini kita bisa checklist, kita link ke prepaid income. Kita use ya seperti ini ya. Jika ada pendapatan atas uang muka, kita bisa checklist kemudian kita link ke akun pendapatan uang muka atau DP. Lalu yang selanjutnya ada I give discount for early payment. Ini artinya jika ada diskon penjualan, maka bisa kita link ke akun diskon penjualan. Kita lihat di kode akun 4 di sini ada sales diskon. Artinya ada diskon atas penjualan, maka kita checklist, kemudian kita klik, kita link ke akun potongan penjualan atau sales diskon. Use, ya seperti ini. Lalu selanjutnya ada I accept charge for late payment, artinya jika ada denda. Apakah ada akun denda di sini? Late fees collected tidak ada, kode mungkin kode 9 atau kode 8 di sini tidak ada. Artinya karena tidak ada, ini dibiarkan, jangan kita checklist. Jadi berarti di sini untuk link akun penjualan di sini hanya terchecklist 2, yaitu untuk pendapatan uang muka atau DP dan ada diskon. Oke, setelah itu baru kita atur terminnya di sini. Kita klik terminnya. Ya, pastikan payment is due-nya kalau punya kalian masih COD ini kita ganti dengan in a given of day. Kemudian untuk diskon D-nya kita sesuaikan dengan termin yang ada di Tangaya. Di sini terminnya untuk penjualan adalah 2/10 N/30. Oke, untuk diskon D-nya di sini ada 10 hari dapat 2%, berarti ini 10. Kemudian untuk balance due jangka waktunya di sini 30 hari. Untuk diskon for early payment di sini ada 2%. Sedangkan denda di sini di bawah 2. Di sini untuk denda tidak ada, karena tidak ada berarti kita kosongkan. Oke, lalu untuk yang take cost pastikan ini kita VAT ya. Pastikan dia VAT. Artinya jika ada transaksi penjualan dikenakan pajak. Kemudian untuk freight take cost-nya atau beban angkut penjualannya kalian aktifkan yang NT atau tidak akan dikenakan pajak. Jadi beban angkut penjualan itu tidak dikenakan pajak. Kalau sudah oke, lalu selesai. Oke. Yaitu link akun untuk penjualan. Sekarang kita coba mengatur link akun pembelian. Kita mau setup link akun, pilih purchase akun. Oke, yang pertama bahwa untuk mengatur link akun pembelian, pastikan bahwa untuk liability akun for tracking payable di sini, pastikan akun yang aktif adalah akun payable. Untuk bank akun for paying pay bill atau pengeluaran untuk pembayaran utang dagang, pastikan di sini kita gunakan cash in bank. Pastikan punya kalian sama dengan ini. Oke, selesai. Untuk yang di bawahnya, untuk yang pilihan checklist, I can receive item without of supplier bill. Ini biarkan saja, tidak usah kita checklist. Untuk I pay freight on purchase, artinya jika ada beban angkut pembelian di sini, apakah ada beban angkut pembelian? Kita lihat kode 5. Oh, ternyata di sini ada freight on material purchase, berarti ada beban angkut. Kita klik, kita link ke beban angkut pembelian, kode 5. Freight mana tadi? Kode 5 ya, freight on material purchase, pembelian, beban angkut pembelian. Lalu I track deposit paid to suppliers, apakah ada DP untuk pembelian? Di sini kalau kita lihat tidak ada akun untuk DP pembelian, berarti ini kita kosongkan saja, kita lewati. Lalu ada I take discount for early payment, apakah ada diskon di sini? Purchase diskon ada ya, pembelian, diskon atas pembelian. Di sini berarti kita checklist, kita link ke diskon pembelian, kode 5 ya, purchase diskon. Use. Dan yang terakhir I pay charge for late payment. Ini jika ada denda. Di sini tidak ada akun denda, kalau kita lihat tidak ada late fees paid ya, tidak ada akun late fees paid, tidak ada. Artinya karena tidak ada, ini kita lewati saja. Oke, lalu kita atur termin pembeliannya.
Pastikan jika punya kalian masih COD seperti ini tadi ya, seperti tadi kita ganti in a given, kemudian kita lihat untuk terminnya pembelian sama seperti tadi, untuk diskonnya diskon day-nya ini 10 hari, jangka waktunya 30, sedangkan ada diskonnya 2%. Dan untuk take out-nya pastikan di sini kalian VAT ya, jenis pajaknya VAT atau PPN kalau bahasa Indonesia. Untuk freight atau beban angkutnya ini tidak dikenakan pajak, maka kalian aktifkan yang NT ini. Oke, kalau sudah seperti ini kita oke. Ya, selesai untuk link akun, baik itu link akun kas, akun penjualan, dan akun pembelian. Untuk payroll-nya saya rasa dibiarkan seperti ini ya, jangan dirubah-rubah. Oke, saya rasa untuk bank akun for cash payment ini kita masukkan ke casing bank ya. Ya. Oke. Selesai untuk pengaturan pajak ya, mengatur pajak tadi list, kemudian take out, kemudian mengatur link akun dan seterusnya sudah selesai. Maka seterusnya kita akan coba untuk memasukkan daftar piutang atau daftar saldo piutang dan daftar saldo utang, beserta bagaimana cara membuat daftar pelanggan dan daftar pemasok ini. Nah, karena begitu banyak durasi, saya rasa ini akan saya sampaikan pada part ketiga atau pertemuan selanjutnya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.